Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbay ya. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya pinjol legal itu tahu kontak kita di luar kondar-kondar kita yang kita daftarkan gitu ya. Thanks to Papa Gendut, bestie saya di Telegram ya. Nah, ini ya, kan banyak yang nggak habis pikir gitu ya. Saya nggak pernah mencantumkan kontak yang lain ya, selain dari kondar-kondar saya yang biasa saya pakai minjol gitu kan. Tiba-tiba pinjol yang saya galbaikan ini menghubungi kontak-kontak yang tidak pernah saya masukkan. Nah, gimana itu bang? Ya kan, waduh gimana nih ya, gimana nih gitu kan ya. Sebenarnya kalau dari kacamata saya menanggapi hal itu, kacamata hitam saya menanggapi hal itu ya, kalau Anda mau galbay atau sudah galbay ya, tidak perlu pusing-pusing mikirin hal seperti itu ya. Anda galbay, Anda terima resikonya ya. Anda minjol yang banyak, Anda terima resikonya. Oke. Satu-satunya cara mengalahkan pinjol itu bukan kita melaporkannya ke OJK ya. Bukan melaporkan pinjol di Play Store. Oke, bukan berdebat kusir dengan pihak pinjol atau DC pinjol gitu ya. Satu-satunya cara agar pinjol itu cepat hilang dari Indonesia ini ya, karena sudah menelan korban, ada yang bunuh diri, adalah dengan menerima semua resiko gagal bayar ya. Ketika semua orang mau menerima resiko gagal bayar, maka cepat atau lambat pinjol itu akan hilang. Oke ya. Pinjol akan selalu ada karena banyak orang yang ketakutan ya. Pinjol akan selalu ada karena banyak orang yang tidak mau merendah sementara. Oke. Pinjol akan selalu ada karena orang yang ketakutan dengan gengsinya yang tinggi terproduksi setiap tahunnya. Oke. Pemuda berumur 20 tahun, tahun depan bisa minjol banyak karena umurnya sudah 21 tahun, bekerja sebagai kasir, sebagai penjaga toko, sebagai karyawan fintech dan lain-lain ya, yang membutuhkan kesetaraan lifestyle ya, makanya minjol. Oke. Gagal bayar pinjol bagaikan momok ya. Momok. Gagal bayar pinjol adalah momok bagi para orang yang gengsinya terlalu tinggi. Oke, padahal belum jadi apa-apa ya. Karena influence dari sosmed seperti TikTok atau Instagram yang mengangkat anak muda yang asal ucap tentang penghasilannya ya, yang membawa mobil mewah karena menjadi pegawai di perusahaan itu padahal bapaknya yang kaya. Oke, itulah jurang kesengsaraan berkedok motivasi kesuksesan di sosial media. Oke, sekarang kita bahas pinjol tahu dari mana kontak-kontak kita ya di luar kondar kita yang didaftarkan gitu ya. Info yang saya dapatkan, pinjol legal yang menghubungi kontak kita di luar kondar ada Modal Nasional, Singa, Shopee, Rupiah Cepat. Gitu ya. Saya akan menunjukkan screen record di sini sebelah sini gitu ya. Untuk Shopee dulu ya. Saya mau bahas Shopee dulu. Oke ya. Screen recordnya ada di sini. Nah, kita ini ya ketika pencet gambar icon ini, kita itu akan diarahkan ke kontak-kontak gitu ya. Oke, dan juga saya akan mengecek apakah aplikasi Shopee ini kontaknya itu diizinkan gitu ya di handphone saya gitu. Nah, saya yang awal-awal ini pakai Shopee ya, saya tidak pernah sadar bahwa saya mengizinkan aplikasi Shopee itu untuk mengakses kontak saya. Seperti ini gitu ya. Ini kan ada nih. Ternyata Shopee itu kan ada izinnya untuk mengakses kontak saya. Saya tidak pernah sadar bahwa saya mengizinkan aplikasi Shopee itu untuk mengakses kontak saya. Gitu. Gak inget saya. Anda juga kemungkinan seperti itu. Oke, coba Anda cek aplikasi Shopee Anda itu ya, yang sekarang ini yang ada di HP Anda, apakah aplikasi Shopee ini akses kontaknya diizinkan gitu ya. Seperti saya ini yang di sini ya, aplikasi Shopee saya ini bisa mengakses kontak gitu. Lalu Bukalapak, Blibli, Tokopedia itu kan ada pay letternya ya. Coba Anda cek aplikasi-aplikasi e-commerce yang ada pay letternya, apakah mengizinkan kontak Anda? Pasti mengizinkan ya, pasti diizinkan bisa mengakses kontak kita gitu. Itu yang pertama Shopee gitu ya, e-commerce atau e-commerce gitu. Yang kedua Rupiah Cepat. Oke, saya tidak perlu menampilkan rekaman layar Rupiah Cepat, tetapi seingat saya kalau kita mau memasukkan kondar kita ya,
kita mau memasukkan kontak kita, kita akan pencet icon yang berbentuk telepon dan buku, ya kan? Yang jadi satu itu ya. Lalu kita langsung diarahkan ke daftar kontak di HP kita. Ya. Semua kontak kita kelihatan di situ kan. Kita tinggal pilih aja kan, gitu kan. Kontak darurat, lalu di situ kan ada icon, kita pencet icon, gitu ya kan. Lalu langsung ke kontak-kontak kita, semuanya kita tinggal kita pilih aja. Maka dari itu, pinjol ini bisa mengakses kontak Anda, gitu loh. Oke, itu asumsi. Yang kedua, yang ketiga, Singa dan Monas ya. Singa dan Monas juga kan seperti itu. Ya, kita bisa memasukkan kondar kita setelah kita menekan icon yang berbentuk telepon dan buku, lalu kita diarahkan ke kontak-kontak kita, lalu kita pilih kondar kita. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, yang paling ultimate. Nah, yang paling ultimate, ya, skill tiganya Zilong gitu ya. Begini. Kita semua tahu ya, atau Anda yang belum tahu akan segera mengetahui ini. Oke. Pinjol legal itu membawahi pinjol-pinjol ilegal. Ya, saya ulang. Oke. Pinjol legal, yang legal itu membawahi pinjol-pinjol ilegal. Oke. Jadi pinjol-pinjol yang ilegal ini bernaung di bawah pinjol yang legal. Seperti hierarki. Anda tahu hierarki nih ya. Hierarki itu kan yang gitu-gitu tuh. Gitu. Ini pinjol ilegal, pinjol legal yang atasnya nih, pinjol legal ya. Turun ya, jadi pinjol ilegal punya gitu. Ini pinjol legal A, pinjol ilegal A, pinjol ilegal B, pinjol ilegal C gitu ya. Hierarkinya gitu ya. Oke, kesimpulannya orang yang minjol itu pasti pernah mencoba atau mendownload dan mengajukan pinjaman di pinjol ilegal. Ya, yang bisa mengakses kontak kita, yang bisa mengcopy paste kontak kita, galeri kita. Ya, ketika kita galbay di pinjol legal resmi yang membawahi, yang mempunyai usaha pinjol-pinjol ilegal yang sudah mengcopy paste kontak-kontak kita, maka terjadilah pinjol legal ini bisa menghubungi nomor di luar kontak kita. Ya, karena pinjol tersebut sistem administrasinya menjadi satu, tapi nama perusahaannya berbeda-beda. Gitu ya. Oke. Jadi ingat-ingat. Apakah Anda pernah iseng-iseng mendownload pinjol ilegal yang Anda tidak tahu bahwa pinjol ilegal itu menginduk di pinjol legal? Ya, coba ingat-ingat. Oke. Nah, apa Bang aplikasi? Udahlah, nggak usah pusing-pusing aplikasinya apa ini yang nginduk di legal, udah nggak usah pusing-pusing. Oke ya. Nah, apakah Anda juga pernah mendapatkan SMS atau WA dari nomor asing, dari orang yang tidak dikenal, berisi link aplikasi tidak jelas yang mudah cair tapi tidak cair ya. Nah, bisa kita asumsikan bahwa aplikasi itu adalah aplikasi pencurian data yang akan digunakan di kemudian hari untuk penyebaran data, untuk menghubungi nomor di luar kondar kita ketika Anda memutuskan untuk gagal bayar. Ya, bisa saja link yang Anda tekan itu adalah link yang menuju ke sebuah situs web dan isi dari web itu hanya bertulisan mohon maaf telah terjadi kesalahan, namun data-data di ponsel Anda sudah terhack semua, sudah tercopy paste ya. Di zaman digital ini data kita tidak akan pernah aman ya. Data kita sudah duluan, ingat ya, data kita sudah tercuri. Oke, kita terima dengan ikhlas dan lapang dada. Oke, maka dari itu sekali lagi saya gaungkan ya, bagi yang gagal bayar pinjol, cara satu-satunya mengalahkan pinjol adalah dengan menerima semua resiko yang ada. Oke, pinjol sangat benci dengan orang yang tidak bisa ditakut-takuti. Ya, pinjol sangat membenci orang-orang yang rela disebar datanya. Ya, pinjol sangat membenci orang-orang yang nothing tulus. Oke, segitu saja video kali ini, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.